Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditiupnya sangkakala termasuk beriman kepada hari akhir. Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah itu sangkakala? Beliau menjawab, sangkakala itu tanduk yang ditiup. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. Ada beberapa ayat yang menyebutkan bahwa sangkakala itu akan ditiupkan sebanyak 2 kali. Di antaranya adalah firman Allah, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan matilah yang ada di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri dan menunggu. Az-Zumar ayat 68. Tiupan sangkakala pertama dengannya meninggal semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali yang Allah kehendaki. Tiupan ini terjadi di hari Jumat, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Dan setiap hari Jumat, hewan-hewan mereka senantiasa memasang telinga antara waktu subuh sampai terbitnya matahari, karena mereka takut bila tiupan sangkakala pada hari tersebut terjadi. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. Bila terdengar, maka semua akan mencondongkan lehernya dan akan mengangkatnya. Dan yang pertama kali mendengarnya adalah seorang laki-laki, di mana seorang laki-laki yang sedang memperbaiki penampungan air untuk minum ontanya. Maka dia pun mati dan matilah semua manusia yang lain. Hadis riwayat Muslim. Waktu tersebut sangat singkat, jemaah sekalian. Sehingga saking singkatnya, sehingga seseorang tidak akan sempat berwasiat untuk yang lainnya, dan tidak ada waktu untuk bisa kembali kepada keluarganya. Mereka meninggal setempat mungkin. Mereka meninggal di tempatnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang mendengar. Lalu mereka tidak kuasa membuat satu wasiat saja dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya masing-masing. Yasin ayat 49 dan 50. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa ada sebagian yang sudah mengangkat makanan ke dalam mulutnya, namun tidak sempat untuk memakannya karena sudah ditiupnya sangkakala, mati. Meninggallah seluruh manusia, dan kerajaan itu pada hari itu adalah milik Allah. Kerajaan hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa malaikat yang akan meniup sangkakala sekarang malaikat tersebut telah menaruh sangkakalanya di mulutnya. Sekarang malaikat tersebut mengerutkan dahinya, memasang telinganya. Mereka malaikat peniup sangkakala menunggu sewaktu-waktu diperintahkan oleh Allah untuk meniupnya. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW ketika mengabarkan para sahabat dengan kabar ini, beliau menyuruh para sahabat yang mengatakan, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Cukuplah Allah bagi kita. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kita. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik wakil. Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah sekalian, setelah tiupan yang pertama dan meninggallah semua manusia, maka akan ada tiupan sangkakala untuk yang kedua kalinya. Dan jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua adalah 40. Allahu a'lam bishawab. Apakah 40 hari, apakah 40 bulan, atau 40 tahun? Allahu a'lam tentang itu. Rasulullah SAW bersabda, hadis Abu Hurairah, jarak antara dua tiupan sangkakala adalah 40. Maka bertanyalah Abu Hurairah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun? Maka beliau Abu Hurairah dengan enggan menjawabnya. Para ulama mengatakan karena tidak mengetahui ilmunya,
Dan hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di antara dua tiupan ini, Allah SWT akan menurunkan hujan yang ringan. Yang dengan sebab hujan tersebut, akan tumbuhlah jasad-jasad manusia yang berada dalam kubur. Sebagai mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim mengatakan, tulang ekor manusia yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya dia tidak akan hancur. Tubuh yang lain daripada manusia akan hancur kecuali tulang ekor. Akan tumbuh yang mana tulang ekor manusia tersebut akan tumbuh seperti tumbuhnya tunas setelah hujan, sehingga terbentuklah manusia kembali dengan seizin Allah. Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah SWT akan menurunkan hujan dari langit, maka mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya tunas. Tidak ada dari badan manusia sesuatu kecuali semua akan rusak, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor, dan darinya lah akan dibentuk manusia pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, Allah lah yang telah menciptakan dari yang tidak ada dan menjadi ada. Dan dialah yang akan membangkitkan manusia setelah matinya. Allah berfirman, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dari permulaan. Kemudian Allah akan mengembalikan kita dan akan menghidupkan kita kembali dari mati kita. Dan menghidupkannya itu akan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rum ayat 27. Setelah terbentuknya jasad semua manusia, maka malaikat akan meniupkan sangkakala untuk yang kedua kalinya, dan akan dikembalikan roh-roh kepada jasadnya, dan hiduplah manusia, serta akan dibangkitkan semua manusia dari dalam kuburnya. Allah berfirman, kemudian akan ditiupkanlah sangkakala yang kedua kalinya, maka tiba-tiba mereka bangkit dalam keadaan menunggu. Az-Zumar ayat 68. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.